warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, akan kita teruskan membaca kitab Syu'batul Iman, yang siang ini akan kita bacakan Syu'batul Iman yang ke-75 Al-Khamisah wa Sab'un, yaitu Rahmus Shaghir wa Tauqirul Kabir. Termasuk cabang iman adalah menyayangi yang kecil dan menghormati yang besar. Saya kira ada tidak hanya satu, beberapa hadis yang sudah sering kita dengar dari para ustadz. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna malam yuwaqir kabirona walam yarham saghirona walam ya'rif li alimina haqqahu. Kata Rasul, tidak termasuk umatku, umat Nabi, orang yang tidak pandai menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak mengetahui hak-hak para orang yang alim. Dari hadis ini saya kira kita pahami bahwa betapa menyayangi kecil dan menghormati yang besar itu satu hal yang disarankan, disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi komunikasi timbal balik. Seseorang akan disayangi yang besar ketika ia menghormati yang besar, dan sebaliknya seseorang itu akan dihormati kalau dia adalah orang yang besar ketika ia memang terbiasa menyayangi yang kecil. Dan itu satu sikap yang sangat diperlukan, dibutuhkan dalam komunikasi keseharian agar terbangun komunikasi yang harmonis. Ada hadis lain di mana Rasulullah bersabda, min ijlalillah ikramu dzisyaibah al-muslim. Termasuk mengagungkan Allah adalah ketika kita memuliakan sesama muslim yang beruban, dzisyaibah. Jadi uban itu salah satu tanda kesepuhan, ya, kesenioran. Sehingga kata Rasulullah, termasuk memuliakan Allah ketika ada seorang hamba yang menghormati sesama muslim yang beruban, yang sudah senior, yang sudah sepuh. Ini saya kira semakna dengan tadi, betapa menghormati yang sepuh itu sangat penting, dan sebaliknya yang sepuh juga tentu menyayangi yang junior, yang lebih kecil. Yang terakhir ada satu hadis yang cerita tentang salah satu khulafaur rasyidin Ali bin Abi Thalib, bahwa dia suatu saat berangkat ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Di tengah perjalanannya dia bertemu dengan seorang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang berjalan di depannya, dan dia berjalan dengan tenang, dengan lamban begitu. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib tidak berani mendahului, karena dia melihat orang yang di depannya itu, orang yang sedang jalan di depannya itu sudah sepuh karena beruban. Nah, kemudian dia tetap berjalan di belakangnya. Dan di tempat lain Rasulullah SAW di masjid itu ada peristiwa yang juga luar biasa. Rasulullah ketika sholat subuh itu rukuknya itu panjang sekali, dan saking panjangnya para sahabat berapa kali mencoba untuk berdiri, tetapi Rasul masih rukuk, dan kemudian rukuk kembali, dan ternyata Rasul tetap masih rukuk, ya. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib sudah sampai di masjid, dan orang tua itu ternyata tidak membelok ke masjid, tidak,
tidak ke masjid untuk sholat subuh, dia terus ke perjalanan lain. Ali bin Abi Thalib datang ke masjid dan masih menangi Rasulullah ruku, sehingga Ali bin Abi Thalib ikut sholat subuh bersama Rasulullah dan masih menangi rukunya Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah kali ini rukunya begitu panjang? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa ketika dia ruku dan dia membaca bacaan wirid ruku seperti biasanya, Subhana Rabbiyal Azim, yang ia baca, dan dia ketika hendak bangun dari ruku, kata Rasul, dia ditahan oleh malaikat untuk tidak berdiri dari rukuknya dulu. Dan kenapa dia menahannya? Karena kata malaikat Jibril itu ada seorang yang sedang perjalanan menuju masjid dan dia sedang melakukan hal yang sangat utama, yaitu menghormati orang tua yang berjalan di depannya, dan si orang itu tidak mau mendahuluinya. Yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib itu. Dan sesudah itu baru ketika sampai, maka malaikat tidak menahan kembali dan bangun dari rukuknya. Kemudian kenapa orang tua ini tidak ke masjid? Ternyata yang berjalan di depan Ali itu, yang membuat Ali terlambat sholatnya itu, yang membuat Rasulullah rukuknya panjang itu, ternyata adalah seorang Nasrani. Dan memang dia niatnya bukan mau ke masjid begitu. Tetapi betapapun dia orang Nasrani, Ali bin Abi Thalib tetap menghormatinya karena dia lebih senior, lebih sepuh darinya. Para bapak dan ibu sekalian, betapa Rasulullah, betapa syariat Islam, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan yang begitu indah, memuliakan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah senior. Dan itu sekali lagi ada timbal baliknya, nantinya yang sepuh juga mestinya menyayangi yang kecil. Ketika yang besar menyayangi yang kecil pun menghormati yang besar, maka akan terjalinlah komunikasi yang sangat harmonis, sangat indah, dan saling menghormati tadi menjadi bekal yang sangat penting dalam membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama muslim. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sehingga kehidupan kita semakin hari semakin baik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.